Halo KMK Lovers, kembali lagi di podcast Bona Air. Podcast kali ini akan dipandu oleh aku, Yosafa Lulu dari FISIP 2023 dan teman aku. Dan saya, Felix dari KMK FMIPA 2024. Dalam episode ini, kita akan membahas mengenai Laudato Si, karya dari Paus Fransiskus yang mengajak kita semua untuk mencintai dan merawat ciptaan Tuhan, terutama bumi kita yang kita tinggali bersama narasumber kita, Sister Vincentia Haka, yang aktif dalam pelayanan gereja dan isu-isu sosial ekologis. Kita akan membahas bagaimana Gereja Katolik memandang krisis lingkungan dan peran umat dalam menjawab panggilan tersebut. Baik, mungkin bisa langsung saja kita di sini bersama dengan Sister Vincentia. Bagaimana kabarnya, Suster? Kabarnya baik sekali. Ya, puji Tuhan baik ya, Suster. Apalagi sedikit mendung gitu kan? Iya. Lumayan segar. Betul. Baik, sebelumnya mungkin terima kasih Suster sudah hadir di sini dan udah nyempetin waktunya. Mungkin teman-teman dari KMK Lovers nih, Suster belum kenal Suster. Mungkin Suster bisa dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Kayaknya bukan tidak kenal kali ya, sudah kenal. Iya. Baik, apalagi tim saya di sana itu pasti sudah kenal gitu kan. Ya. Baik, sehari-hari saya dipanggil Suster Vincentia. Suster Vincent biasanya begitu ya. Lalu keseharian di sekolah bersama dengan anak-anak di sini. Kemudian ini tugas utama tentu gitu ya, tugas utama. Tugas yang lainnya seperti tadi dalam pengantar sudah dikatakan bahwa ikut terlibat di dalam gerakan. Saya tergabung di salah satu komunitas kita sebut sebagai Gerakan Laudato Si Indonesia yang sudah kami tekuni sekitar 4 tahun sudah berjalan gitu ya. Ini tahun keempat saya kira. Oke, baik Suster. Kita pengen tahu nih Suster, latar belakang pelayanan Suster dan ketertarikan Suster terhadap isu lingkungan. Boleh diceritakan sedikit, Suster? Kalau ditanya soal ketertarikan, sebenarnya berawal dari ajakan gitu ya, dari ajakan teman. Waktu itu saya ingat banget salah satu teman yang menjadi founder dari Gerakan Laudato Si Indonesia ini, yang kebetulan juga dulu itu satu organisasi di jaringan mitra perempuan dulu namanya. Nah kemudian dia mengatakan begini, Sister gabung yuk di komunitas Laudato Si Indonesia. Hah, apa itu gitu kan? Karena sebenarnya saya belum pernah dengar kata Laudato Si itu gitu ya. Apa itu kata saya kayak gitu toh. Lalu dia menceritakan bahwa Laudato Si Indonesia itu sebuah komunitas di mana kita akan mempromosikan bagaimana kita merawat bumi sebagai rumah kita bersama. Yang itu berupa satu ensiklik itu dari Bapak Paus Fransiskus begitu. Maka ya oke lah, coba gabung gitu ya. Lalu ketika gabung, lalu kita kan selalu bersama, kemudian juga ada pelatihan-pelatihan, ada workshop, kemudian ada webinar begitu kan, dulu kan webinar ya. Nah lalu dari situ saya merasa tertarik gitu ya, iya ya. Dan saya kan orangnya memang tidak suka panas gitu kan. Maka ketika mengatakan bahwa ini kita salah satu persoalan kita sekarang adalah soal pemanasan global gitu kan. Wah tertarik gitu kan, supaya nanti tidak panas lagi. Itu dulu motivasi saya, gimana caranya sudah tidak panas gitu kan, bodoh banget gitu kan. Nah tapi ternyata dalam perjalanan itu bukan hanya soal pemanasan global, tapi banyak persoalan yang ditimbulkan dari isu kerusakan lingkungan ini gitu. Lalu mulai dari situ terus bergerak bersama dengan teman-teman sampai hari ini sudah tahun keempat ini begitu. Baik, apa kesan pertama Suster ketika membaca atau mendalami ensiklik dari Laudato Si? Ya, udah pernah lihat bukunya belum? Belum Suster, saya belum. Ternyata belum gitu ya. Orang Katolik bukan? Katolik. Ya, nah ini salah satu persoalan kita gitu kan. Nah jadi ini salah satu buku. Ini bentuknya ensiklik Laudato Si itu begini nih. Itu dipublish sebenarnya itu 2015 nih. Pada waktu itu sedikit sejarah gitu ya. Bapak Paus kunjungan ke Filipina ya, yang waktu ada bencana di Filipina ya, waktu ada angin topan Filipina itu, namanya apa ya, saya lupa.
Nah itu dari Bapak Paus ke sana kunjungan pulang, maka inilah yang muncul gitu ya, ensiklik Laudato Si ini. Itu sedikit saja cerita lewat itu gitu. Nah maka tahun 2015 ini dipublish, kemudian dari 2015 sekarang tahun 2025, udah berapa tahun ya? Lumayan lama. 20-an tahun. 15 tahun berarti ya kan, ini 2015 kan, sekarang 2025. Ya, 10 tahun. Nah, 10 tahun, betul. Nah, 10 tahun itu sebenarnya Mei itu kita rayakan 10 tahunnya, tapi kan ini sudah lewat gitu ya. Nanti akan kita rayakan 10 tahun ensiklik Laudato Si itu pada tanggal 4 sampai dengan 6 September di Keuskupan Bogor gitu, sebagai sebuah perayaan besar bersama, perayaan nasional gitu. Nah, kalau ditanya apa kesan suster, apa perasaan suster ketika membaca ensiklik ini gitu ya? Saya merasa ketika membaca ensiklik ini saya membaca satu seperti saya membaca sebuah kisah hidup kita kayak gitu ya, kisah hidup kita, keadaan hidup kita sendiri gitu. Satu situasi kehidupan kita sendiri. Maka menarik membaca ensiklik Laudato Si ini. Nah, maka dengan membaca ensiklik ini lalu saya ya boleh dikatakan sampai hari ini menjadi bersemangat, kemudian sepertinya tidak ada spirit yang mendorong kayak gitu ya, ada spirit yang mendorong dari dalam untuk mengatakan ayo terus dong berjuang kayak gitu kan bersama dengan teman-teman kayak gitu. Nah, nanti dalam perjalanannya tentu banyak hal yang kita lakukan sebagai bentuk kesadaran kita bersama gitu. Ada banyak praktek baik yang akan kita lakukan dalam perjalanan. Nah, itu yang kami lakukan di dalam komunitas ensiklik Laudato Si Indonesia ini. Menurut Suster, mengapa Paus Fransiskus itu perlu menulis ini? Kenapa Bapak Paus Fransiskus perlu menulis? Saya kira pengalaman Paus Fransiskus mengunjungi Filipina itu menjadi salah satu titik balik gitu ya. Keprihatinan Bapak Paus dengan kerusakan bumi kita gitu ya. Kerusakan bumi itu kan sebenarnya juga merupakan kerusakan hidup kita sendiri gitu ya, hidup semua ciptaan. Maka saya pikir pas dan tepat gitu ya ketika Bapak Paus Fransiskus sebagai pimpinan gereja tertinggi itu memiliki keprihatinan itu, dan dia dengan mengeluarkan ensiklik ini mau mengajak seluruh, ya bukan hanya umat gereja Katolik tetapi tentu seluruh masyarakat dunia begitu, untuk ayo mari kita lihat apa yang terjadi dengan rumah kita bersama begitu. Nah, maka dalam ensiklik ini dia menjelaskan bagaimana kerusakan itu bukan hanya soal lingkungan tetapi begitu banyak ekses yang ditimbulkan begitu. Saya kira itu. Oke, baik Suster. Kira-kira apa saja poin-poin utama atau pesan sentral dari Laudato Si yang seharusnya menjadi perhatian umat Katolik? Sekali lagi catatan saya, ensiklik Laudato Si ini tidak hanya ditujukan kepada umat Katolik. Memang si umat Katolik itu menjadi salah satu apa istilahnya ya, kalau Bapak Paus itu mengeluarkan ensiklik itu ya memang pertama-tama ditujukan, tetapi sebenarnya ensiklik ini justru ditujukan kepada seluruh umat manusia, karena kan kita nggak bisa memilih bumi kita gitu ya. Saya nggak bisa memilih saya nggak kerasan di sini, saya mau pindah gitu kan. Maka kita seperti sebuah rumah dan tidak ada pilihan lain gitu ya. Maka ketika Bapak Paus Fransiskus mengeluarkan ensiklik ini, itu ditujukan untuk semua orang, semua bangsa kayak gitu ya, semua bangsa manusia, dan mengajak untuk mari kita peduli. Kita manusia itu boleh merusak, sudah merusak bahkan gitu ya, sudah merusak, tapi kamu juga boleh memulihkan itu begitu. Jadi mari kita menyembuhkan kembali setelah kita rusak begitu. Maka ajakan ini sebenarnya sekali lagi bukan ajakan hanya kepada umat gereja Katolik tetapi seluruh bangsa manusia begitu. Oke, untuk dalam Laudato Si sendiri itu Paus Fransiskus menyebut ekologi integral. Itu apa Suster yang dimaksud Paus Fransiskus? Ekologi integral. Kata integral itu sendiri kan satu terintegrasi gitu ya. Yeah. Kita tahu bahwa kita hidup itu tidak bukan hidup sendiri gitu ya.
saya nggak bisa mengatakan saya tidak membutuhkan kamu gitu ya. Saya tidak bisa mengatakan pada laut saya tidak membutuhkan laut. Saya tidak bisa mengatakan kepada hutan saya tidak membutuhkan hutan. Saya juga tidak bisa mengatakan kepada ciptaan-ciptaan lain bahwa saya tidak butuh gitu ya. Jadi kita itu hidup satu kesatuan gitu, saling terhubung, terkoneksi satu sama lain. Saya kira itu yang dimaksud oleh Bapak Paus Fransiskus ketika dia mengatakan itu ekologi integral. Jadi, nah lalu aspek-aspek dari ekologi integral itu sendiri ya bisa banyak begitu ya. Ada lingkungan, tentu ada aspek budaya, ada aspek sosial begitu. Lalu juga ada aspek ekonomi misalnya gitu ya. Itu nggak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia begitu. Saya pikir itu yang disebut sebagai ekologi integral. Jadi sesuatu yang terhubung satu sama lain begitu, terkoneksi kita semua. Ketika satu rusak maka semua juga akan rusak gitu. Baik. Lalu bagaimana ajaran Gereja Katolik secara umum memandang alam dan lingkungan hidup, Suster? Kalau di kisah penciptaan itu kan ada ya, ada teks suci itu mengatakan bahwa ketika Tuhan menciptakan kan bilang bahwa semua baik adanya gitu ya. Ketika hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan Tuhan selalu mengatakan baik. Nah maka Gereja Katolik memandang bagaimana relasi antara manusia dan semua yang tercipta itu adalah sesuatu yang harmonis, sebuah harmonis gitu ya. Ada harmonisasi di sana gitu. Karena kenapa harmonis? Karena kita saling membutuhkan. Saya tidak bisa sekali lagi hidup tanpa pohon. Saya tidak bisa hidup tanpa laut. Saya tidak bisa hidup tanpa yang lain-lain. Bahkan binatang-binatang terkecil pun sekalipun terkecil itu adalah bagian dari kehidupan saya. Seperti cacing misalnya gitu ya. Kita tahu bagaimana cacing berfungsi untuk menyuburkan tanah. Ketika tanah subur, manusia bisa bertanam. Ketika manusia bertanam itu baik, maka kita juga bisa memperoleh hasil yang baik. Nah, kita lalu bisa melihat apa fungsi cacing buat kita gitu ya. Nah, seperti itu saya kira sebuah ekosistem yang tidak terputus. Oke, menurut Suster, apakah kesadaran umat Katolik terhadap krisis ekologi itu sudah cukup, dan apa sih tantangan yang masih dihadapi, Suster? Pertanyaan saya sekarang, ini kalian orang muda toh? Nah, sekarang kalau saya tanya, kalau pertanyaannya sudah cukup, kan pertanyaannya saya kembalikan. Sebagai orang muda sudah pernah bahkan mendengar tadi juga belum gitu ya? Iya, belum. Ini kita di sini, ini kita saja gitu ya, kita bertiga di sini gitu kan? Kita bisa bayangkan berapa puluh juta orang Katolik gitu ya, yang menamakan diri Katolik gitu kan? Nah, saya merasa bahwa isu tentang lingkungan ini itu berjalan bukan hanya masih kurang, cukup berjalan lamban gitu ya, cukup berjalan lamban. Maka kita tahu bahwa setelah ensiklik Laudato Si ini, itu Bapak Paus juga mengeluarkan satu surat yang namanya Laudato Deum. Nah itu sebenarnya respon dari Bapak Suci atas kelambanan gereja, dalam hal ini mungkin juga semua bangsa gitu ya, atas kelambanan respon yang dia sampaikan begitu ya. Rasanya kok ini lama banget sih kok nggak ada respon gitu kan. Nah contohnya kita dekat sekali di sini kan, kamu aja sebagai orang muda Katolik gitu ya, bahkan belum tahu gitu ya. Nah inilah salah satu persoalan kita bersama. Bapak Suci sudah menggaungkan ini, tetapi respon kita lamban sampai Bapak Suci itu mengeluarkan lagi yang namanya Laudato Deum, menegaskan kembali, mengingatkan kita kembali, ayo, ini ada krisis yang sudah sedang berjalan, bukan nanti gitu ya, sedang terjadi kayak gitu. Maka memang betul-betul Bapak Paus menghimbau bahwa mari kita bisa melakukan sesuatu gitu. Nah, maka komunitas Gerakan Laudato Si Indonesia itu sekarang ini sudah 4 tahun berjalan ini, apa yang dia lakukan? Pertama, satu mengkampanyekan apa sih itu isi Laudato Si itu? Apa sih pesan Bapak Paus tentang Laudato Si ini kepada kita sih
memang selama ini bergerak di bidang keuskupan-keuskupan, kemudian di lintas orang muda, kemudian di institusi pendidikan, kemudian juga di beberapa sektor-sektor keluarga misalnya. Nah, ini yang kita sampaikan. Kita mau belajar bersama tentang apa isi dari ensiklik Laudato Si itu sendiri. Begitu. Kemudian yang kedua, selain itu tadi mempromosikan ini, yang kedua adalah bagaimana supaya kita bisa mempunyai gerakan bersama gitu ya, gerakan bersama dengan meluaskan lingkaran itu gitu loh, lingkaran kolaborasi itu. Nah, maka yang kita lakukan di gerakan Laudato Si itu misalnya juga kita punya yang namanya pendidikan animator Laudato Si Indonesia. Nah, itu untuk apa? Nah, kita mencetak animator-animator yang siap untuk mempromosikan gaya hidup Laudato Si itu sendiri, tapi juga sekaligus pelaku dari gerakan Laudato Si itu sendiri. Nah, itu salah satunya. Baik. Lalu bagaimana peran lembaga-lembaga gereja suster seperti biara, paroki, sekolah Katolik dalam mengimplementasikan nilai-nilai Laudato Si ini? Ya, betul, pertanyaannya kok ya gitu ya. Kalau ditanya peran, nah inilah. Kalian juga sebenarnya salah satu komunitas kalau nggak salah ya, komunitas Katolik toh, ya, mahasiswa Katolik gitu kan. Nah, boleh saya tanya nggak apa yang sudah kalian lakukan gitu kan? Nah, ini kita sedang bicara tentang diri kita sendiri, tentang rumah kita sendiri gitu ya. Kami sekali lagi dari gerakan Laudato Si Indonesia itu memang satu, kita ada bicara soal sektor. Ada sektor pendidikan, ada sektor keluarga, ada sektor ekonomi, kemudian ada sektor kesehatan gitu ya. Nah, kita sedang kita sedang mempromosikan ini gitu ya. Kita sedang mempromosikan ini. Kemudian di institusi pendidikan apa yang sudah terjadi? Kita yang pasti kita sudah sosialisasi soal ensiklik Laudato Si kepada seluruh siswa-siswa yang dapat kita jangkau. Nah, itulah pentingnya animator tadi. Nah, ketika ada animator Laudato Si itu di keuskupan-keuskupan, nah mereka akan promosi ini ke sekolah-sekolah, ke rumah sakit, bahkan ke seminari-seminari seperti itu. Nah, lalu ke sektor, kalau tadi sektor pendidikan, nah, setelah itu sektor keluarga seperti apa gitu ya. Nah, sektor keluarga juga sama. Nah, kita mencoba memperkenalkan ensiklik Laudato Si ini lewat keuskupan, lewat paroki, lewat itu tadi kelompok-kelompok begitu ya, kelompok-kelompok. Nah, jadi kita mulai memperkenalkan itu. Nah, harapannya ketika kita memperkenalkan ensiklik Laudato Si ini kepada umat, dalam arti mungkin lewat sektor, mungkin lewat institusi, entah lewat apa saja, kelompok gitu ya, orang muda gitu ya. Ini kami sendiri sudah ada dua kali, ini akan ada 2 pelatihan yang kita sebut sebagai Laudato Si Generation. Nah, itu orang-orang muda. Nah, kemarin itu yang tahap pertama itu bulan Maret yang lalu. Ini nanti kedua tanggal 4 sampai dengan 6 Juli di Wonosobo, Jawa Tengah. Itu yang tahap kedua dari pelatihan animator untuk orang muda, khusus orang muda. Kenapa orang muda yang kita sasar? Penting gitu ya. Kenapa orang muda penting dalam hal ini? Karena ya saya pikir orang muda lah yang nanti akan mendiami bumi ini gitu ya ke depan gitu ya. Saya sebentar lagi sudah bau tanah gitu kan, sudah akan dimakamkan gitu kan. Nah, tapi kalian itu masih punya begitu banyak kesempatan. Bisa dibayangkan kalau sekarang kita tidak bergerak, bisa dibayangkan tidak bisa jadi apa bumi kita yang sekarang ini sudah kayak gini gitu. Ya, kalau kita bisa lihat bagaimana kerusakan hutan begitu ya, semua spesies yang sudah mulai hilang. Kemudian di laut juga, biota-biota laut juga sudah mulai sekarang semua menghilang, karang-karang dan segala macam. Semua sudah, akhir-akhir ini kita mendengar bagaimana tambang itu menjadi sangat krusial, sangat dominan dalam rangka dengan kerusakan lingkungan gitu ya. Nah, ini semua tentu mencemaskan kita bersama. Kalau ada orang yang masih tenang-tenang, ada orang yang masih cuek-cuek, ada orang yang masih mengatakan, kita masih baik-baik saja, saya kira dia butuh baca ensiklik Laudato Si gitu ya. Saya kira dia butuh baca, lalu buka mata, buka hati gitu ya, lalu melihat kenyataan.
Bahkan tidak usah jauh-jauh gitu ya, di sekitar kita saja lah. Kemarin bagaimana di Lampung hujan berapa hari, apa yang terjadi? Banjir sampai kelelep rumah gitu kan. Kemudian di mana-mana terjadi banjir, di mana-mana terjadi bencana gitu ya. Kemudian kita juga tahu bagaimana sekarang pengerusakan hutan sangat signifikan begitu ya. Saya kira kalau kita jalan, kemarin saya ke Bukit apa namanya itu, Bukit Asam itu apa namanya? Tempat batu bara itu, ya, Bukit Asam tuh. Bukit Asam kan. Nah itu kalau kita mengarah perjalanan ke sana itu kita sedih banget rasanya gitu ya. Semua tandus, apalagi di sana gitu ya. Itu banyak orang yang cerita bahwa banyak di sana penyakit apa namanya ini, pernafasan, infeksi akibat tambang batu bara gitu kan, akibat tambang batu bara. Dan itu membunuh manusia gitu kan, dan itu membunuh gitu kan. Di samping memang oke, bahwa ini semua ada impact terhadap kemajuan gitu ya, terhadap kemajuan ekonomi, kemajuan budaya dan apapun itu namanya gitu. Tapi juga tidak lebih baik, tidak sedikit akibat yang ditimbulkan, yaitu kerusakan terhadap alam dan kerusakan terhadap juga hidup manusia begitu. Nah ini tentu menjadi keprihatinan kita bersama, karena ini betul-betul rumah kita gitu ya, tempat kita rusak loh gitu kan. Rumah kita ini rusak, lalu kita mau pergi kemana coba? Nah ini yang perlu kita betul-betul kita buka mata kita lebar-lebar, buka hati kita lebar-lebar, buka pikiran kita lebar-lebar, dan mari belajar Laudato Si dari ensiklik ini gitu ya. Kesadaran. Iya, membangun kesadaran kita, lalu setelah itu kita sadar, baru kita ngeh, lalu kita bisa tergerak untuk melakukan sesuatu. Minimal kita bisa merubah gaya hidup kita sendiri. Sekarang gaya hidup kalian, coba sebagai mahasiswa, saya mau tanya, soal makan saja pesan toh GoFood kan? Iya, Coba dari GoFood itu kira-kira apa yang terjadi terhadap kerusakan bumi? Sampah yang dari produksi sampahnya toh, dari styrofoam, dari styrofoam, dari kantong, dari kemasan GoFood itu sudah berapa item di sana? Ada plastiknya, ada styrofoamnya, ada macam-macam di sana sudah. Dan itu satu kali pesan. Kalau kamu makan 3 kali, sekali sekian item sampah yang akan kamu buang, dan sampah kita belum dikelola secara baik. Artinya saya mau katakan sampah kita itu kemana perginya? Ada yang ke TPA yang bisa diangkut, tapi seberapa besar? Selebihnya kemana perginya? Ditelantarkan kemana? Maksudnya ditelantarkan kayak manusia gitu kan? Mungkin maksudnya tidak dikelola gitu. Tidak dikelola, lalu kemana perginya coba? Ya ke sungai, ya ke laut gitu kan? Ya ke sungai, ya ke laut, lalu ke tanah kita gitu kan. Tanah tercemari, sungai dicemari, laut dicemari gitu kan. Lalu hasil pencemarannya kita nikmati sendiri gitu kan. Bahkan sekarang katanya itu banyak sudah ikan-ikan dan segala macam sudah tidak sehat lagi untuk dikonsumsi manusia karena terpapar oleh plastik dan segala macam tuh. Ya, ini yang terjadi dengan kita. Lalu, nah itu makanya tadi saya bilang kerusakan ini punya rantai yang cukup panjang yang pada akhirnya sebenarnya berakhir pada kita. Ya, maka sekali lagi kalau kita masih tenang-tenang sampai hari ini, nah maka itu perlu kita bertanya pada diri kita sendiri gitu ya. Saya sebenarnya sayang nggak sih sama hidup saya gitu kan? Pertanyaannya kan itu. Jadi kalau kita sayang pada hidup kita, tentu kita sayang pada semua yang ada di sekitar kita yang mendukung kita. Gitu. Ini kan masih banyak yang nggak sadar ya suster. Mungkin untuk umat awam nih suster, di kehidupan sehari-hari aja, gimana cara kita untuk menerapkan semangat Laudato Si ini untuk kehidupan sehari-hari? Mulai dari diri kita sendiri aja. Sebelum kita punya kemampuan untuk keluar gitu ya, kita mulai dari diri kita sendiri. Apa yang bisa kita lakukan gitu ya? 1, sebagai mahasiswa, kurangi GoFood gitu kan. Makan mungkin stop dengan GoFood gitu kan. Yang kedua, berhenti menggunakan kemasan plastik ya. Bawa tumbler kemana-mana gitu kan, salah satu ini tumbler gitu kan. Kemudian kemana-mana bawa tepak makan gitu kan.
tidak dengan mudahnya pesan minum lalu dengan bangga jalan bawa plastik gitu ya, kemasan plastik gitu kan. Kemudian lalu ketika kita mengadakan pertemuan-pertemuan seperti kelompok-kelompok kayak gitu ya, mari kita gunakan kemasan-kemasan untuk tempat minum kita, tempat makan kita, atau makanan snack-snack yang kita gunakan, pilihlah snack-snack yang tidak dengan kemasan. Ya kalaupun itu kemasannya daun pisang gitu kan, bukan kemasan plastik yang akhirnya kita buang. Saya selalu mengatakan dalam hal makan misalnya ya, kita sangat menikmati makanan yang kita mau makan gitu ya, tapi kita lupa kemasan yang kita, kalau itu punya kemasan, kira-kira nanti setelah saya makan kemasan ini kemana perginya, kita nggak pernah terpikir gitu kan. Kurangi ketika kita ke mall biasanya atau ke kafe, lalu kita cenderung langsung begitu mudah ngambil apa yang kita cabut coba, sedotan kan. Nah dengan bangga kita gaya gitu kan, sedotan itu setelah itu kemana perginya? Ke laut. Makanya banyak di media sosial itu ikan sudah pakai sedotan gitu kan, terus ikan sudah berkalung plastik gitu kan, pura-pura sudah menjunjung plastik gitu kan, sudah di pundak itu sudah penuh dengan plastik. Nah itu kalau kita pikir ya teman-teman ya adik-adik sekalian gitu ya, kalau kita pikir rasanya dosa gitu ya, tapi kan orang Katolik belum pernah melihat itu sebagai dosa. Maka biasanya dosa yang dilakukan itu dosanya apa coba? Mencuri, berbohong, melawan orang tua. Tapi pernah nggak ada ngaku dosa kalau dosanya bilang bahwa aku hari ini memproduksi plastik dan membuang plastik sampahku? Nggak pernah ada. Karena apa? Kita belum merasa itu dosa. Ya? Maka sekarang saya kira waktunya segala hal yang kita rasa, yang kita lakukan itu berdampak pada kerusakan lingkungan, itu merupakan dosa. Dan dosa itu perlu kita perbaiki toh. Nah, itu hal-hal praktis yang bisa kita lakukan sebelum kita bisa melakukan yang besar gitu, atau kampanye soal stop tambang gitu kan. Nah, mari kita dengan diri kita sendiri dulu gitu, dengan diri kita sendiri dulu. Lalu akhirnya nanti itu menyebar. Ketika kamu misalnya kemana-mana bawa tumbler gitu ya, orang akan pikir, ngapain sih bawa tumbler kemana-mana gitu kan? Itu sendiri sudah bicara tanpa kalian harus mengatakan, ayo teman-teman bawa tumbler gitu ya. Dengan kita bawa tumbler kemana-mana, orang akan pikir, oh iya ya, ini hidupnya cukup ekologis. Lalu orang akan tertarik di mana-mana. Saya seperti tumbler misalnya, saya kira sekarang ini sudah menjadi gaya hidup masyarakat di perkotaan, kemana-mana sudah bawa tumbler gitu ya. Nah, anak-anak di sini yang sekolah di sini itu tidak ada lagi anak yang dengan enaknya bawa kemasan plastik kemana-mana. Mereka bawa tumbler ya, sudah bawa tumbler semuanya. Jadi kalau ada yang bawa plastik, dia akan punya sanksi gitu kan. Nah, itu kalau di sini kayak gitu. Nah, gaya hidup, apa itu yang kita coba dulu, kita bisa melakukan praktek baik apa untuk diri kita sendiri dulu sebelum kita ke orang lain atau ke masyarakat atau bahkan lebih luas lagi gitu. Baik, Suster. Lalu selanjutnya terakhir nih, Suster. Apa harapan Suster bagi gereja dan masyarakat Indonesia dalam merawat rumah bumi kita bersama? Sebelum saya apa harapannya terhadap gereja bla bla, saya berharap juga pertama satu untuk komunitas-komunitas Katolik mahasiswa, salah satunya gitu ya, salah satunya kalian adalah generasi penerus gereja gitu ya. Mari kita bangun dulu kesadaran itu. Dengan cara apa, Suster? Ayo dong kita diskusi soal apa sih isi ensiklik Laudato Si itu gitu ya. Itu dulu pertama-tama gitu kan. Kumpul sekelompok orang, kita diskusi gitu ya. Baru kemudian setelah itu kita sadari, lalu kita bisa menyebarkan kebaikan itu. Apa yang kita tahu lalu kita bisa sebarkan toh. Gimana kalian bilang mau teriak-teriak ensiklik Laudato Si sementara bentuknya aja nggak pernah lihat gitu kan. Nah, tapi sekarang bisa kok di googling banyak banget gitu ya. Kemudian lalu harapan yang kedua adalah bagaimana generasi muda itu memiliki kepedulian terhadap bumi rumah kita bersama ini gitu. Bagaimana kita bisa merawat ciptaan, merawat keutuhan ciptaan sehingga ya memang mungkin tidak akan lagi pulih seperti sedia kala. Tetapi mari kita memperbaiki dengan cara apa yang bisa kita lakukan. Hal-hal kecil, hal sederhana. Dan sederhana kecil itu akan menjadi membesar ketika itu bisa dilihat oleh orang-orang lain. Jadi kebaikan itu kan sifatnya menyebar ya. Maka teladan itu pun juga menyebar. Maka mari
mulai dari dari diri sendiri, komunitas terkecil, kemudian ke keluarga, kemudian ke lingkungan, kemudian juga ke paroki, baru ke keuskupan. Kalian juga orang muda begitu. Jadi antar sama-sama dulu lalu mulai mempengaruhi satu sama lain. Oke, baik. Mungkin dari saya sendiri, mungkin saya bisa memberi ringkasan poin dari yang kita bahas sebelum-sebelumnya ya, Suster ya. Kalau dari saya secara pribadi, poin terpenting dalam perbincangan ini adalah bahwa Laudato itu semacam menekankan buat kita untuk kalau bumi ini adalah rumah kita, jadi kita tidak boleh merusakin bumi yang cemari gitu ya. Iya, tidak boleh. Dan kita rawat ya. Iya, Suster. Dan juga saya baru tahu juga kan Laudato ini seperti apa. Laudato Si. Iya, Laudato Si. Dan saya juga baru tahu dari Suster Vincentia. Wah, berarti hari ini aku udah punya dua menyadarkan kalian itu ya. Saya punya dua Suster saya semua. juga baru belajar ini. Dan Dan saya benar-benar baru tahu oh ternyata Laudato Si itu seperti ini gitu. Kita tidak boleh mencemari gitu-gitu. Gitu sih. Dan Laudato Si ini juga bukan hanya untuk umat kita, umat Katolik saja, tapi untuk seluruh umat yang ada di bumi ini yang ingin memahami hubungan antara lingkungan dan keadilan sosial seperti itu. Dan kalau kalian peduli dengan masa depan bumi, kalian harus baca Laudato Itu Si. sih wajib. bukan hanya peduli terhadap lingkungan, terhadap bumi, tapi peduli dengan hidup kita sendiri. Ya, betul. Contohnya seperti Peduli tadi. hidup kita sendiri, artinya kita harus peduli sama bumi. Kalau Contohnya- kita peduli sama hidup, peduli sama bumi dan semua ciptaan gitu ya. Iya. Kita sebagai satu kesatuan, keutuhan ciptaan. Karena manusia itu hanya satu dari seluruh sekian banyak ciptaan gitu. Dan kita semua terhubung di dalamnya satu sama lain. Seperti tubuh kita gitu ya. Kuping kita sakit, semua kita ngerasa sakit. Oke. Sama ya. Satu rusak semua rusak ya, Satu Suster. rusak, semua rusak gitu ya. Satu itu tadi yang disebut integral Iya. tadi ya. Satu sebagai satu kesatuan, ekosistem yang sama. Belum lagi kita nanti bicara soal sosial, budaya dan segala macam, masih panjang ceritanya. Cabang lain. Ini baru di kulitnya aja gitu ya, di kulitnya saja. Terima kasih Suster atas informasinya. Thank you. Kita banyak belajar di sini mengenai lingkungan. Semoga podcast ini Ya, juga bisa menjadi salah bermanfaat satu ya. sarana gitu Iya, ya. Ketika iya. podcast ini dipublish, itu akan banyak orang mendengar dan ya mudah-mudahan ada orang tergerak. Ya, amin. Iya ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton podcast kita dari awal hingga akhir podcast. Dan jangan lupa nonton podcast kita yang berikut-berikutnya. Berikutnya. Dan jangan lupa follow semua sosmed kita di bawah ini. Terima kasih. See you. See you again. Sore.